Baik, adik-adik sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama izinkan Bapak mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal a'idin al-faizin. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang Allah terima amal ibadahnya dan termasuk orang-orang yang kembali dari bulan Ramadan dalam keadaan yang suci dan bersih. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah minggu pertama setelah Lebaran. Sebahagian dari mahasiswa barangkali masih di kampung halaman, tapi sebahagian sudah ada di Banjarmasin atau memang orang Banjar. Jadi ketika semalam itu saya lupa nih yang mau hubungi Bapak siapa ya. Kalau ada salah Nuril Aina, ada salah, iyalah, adalah orangnya lah. Nuril Aulia, Pak. Oh, Nuril Aulia. Nuril Aulia. Nuril Aulia meminta agar Pak bagaimana kalau online saja, agar Bapak boleh online. Apalagi ada kabar belum bisa kembali ke Banjarmasin karena ada longsor kan apa ada tahu juga Bapak tak. Jadi terganggu lah intinya perjalanannya. Nah, jadi Bapak mau saja pelaksanaannya secara online. Nah, cuma aja Bapak karena kita eh, pakai on cam semua. Jadi adik-adik semua pembelajaran online itu juga harus dilaporkan kepada kampus dan bentuk pelaporannya itu ya diantaranya kita pakai screenshot yang menunjukkan ini mahasiswa memang betul-betul hadir perkuliahan karena disangka dosennya aja berulah-ulah itu kan padahal sebenarnya ada perkuliahan. Nah, jadi sebagai bukti Bapak minta ini on cam, ini sambil menghadang kawanan yang masuk. Nah, jadi kita nanti akan ada sesi anulah berfoto bersama untuk nanti dilaporkan ke kampus sebagai bukti pelaksanaan kuliah secara online. Em, dilihat dari wajahnya nih sudah sudah berseri-seri, sudah kelihatan happy-happy lah. Ya, sudah liburan berapa minggu sudah? 2 minggu lebih lah. Mungkin ada yang sudah pulang kampung di pertengahan bulan Ramadan. Nah, Alhamdulillah. Kalau misalnya semuanya semoga sehat-sehat, walafiat, di keluarga, di rumah baik-baik aja. Dan kalau yang sudah kembali ke Banjarmasin dengan selamat, Alhamdulillah. Yang belum kembali kita doakan mudah-mudahan kena juga bisa sampai kembali ke Banjarmasin sehat walafiat selamat seberataan dan bisa meneruskan perkuliahan dengan baik. Ini yang hadir sudah berapa inilah? Di mana malah mengetahuinya Bapak nih? Nah, ada yang berdua Idrus Ilham tuh lon siapa tak? Lawan Soki Azhari, Pak. Oke aja hari Pak. Lawan Oh, Fahrinya Lawan Yusuf, Fahri Pak. Yesus Pak. oh bertiga ya. Nah, Iya. ini karena kelihatannya ada beberapa halaman nih untuk yang hadir, jadi mungkin kita screenshotnya bisa 2 kali atau 3 kali.
Baik, untuk pertama, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, ini tadi Bapak melihat Habibah pemulaan masuk, jadi kita minta kepada Sidin untuk memimpin akan doa pembuka kuliah. Silakan Ustazah Habibah. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita memulai mata kuliah kita pada pagi hari ini, ada baik kita berdoa sebelum mulai pelajaran. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. آتنا في Berdoa الدنيا selesai. حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Ini ada yang masih di atas pembaringan, Bapak doakan mudah-mudahan di atas pembaringan karena ya bukan karena sakit lah, maksudnya sehat-sehat aja kayak itu nah. Jangan sampai ya Allah kegaringan. Ya, Mbah Hanu habis saya rayani ada nanggaring. Kita doakan mudah-mudahan sehat seluruhnya. Baik, hari ini Bapak juga mengingatkan soal pengumpulan tugas pengganti apa namanya tuh UTS. Nah, tugas pengganti UTS itu kan ada, kelihatannya sudah ada yang ngumpul ya. Coba Bapak cek lagi nah, ada sudah yang mengumpul. Misalnya sebanyak sudah. Hmm, ya, Bapak melihat ini ya. Oh, Bapak stop berbagi dulu. Oke, Anda tidak dapat meminimalkan Zoom. Oh, oke. Baik, kalau kamu lihat di Bapak nah, di HP. Nah, kan Bapak lihat di bahasa. Jadi, ini kapan ini terakhir anunya? Pengumpulannya hari ini kah besok kah? Ada yang Besok. besok, Besok, Pak. besok. Ya, semoga teman-teman ini semuanya mengumpul besok. Yang belum selesai, pokoknya semuanya lah termasuk yang rekaman lawan Bapak. Kalau ada salah di grup ini ada satu grup, nah itu juga tetap mengumpul. Atau yang memang buat sendiri. Kalau memang buat sendiri ya apalagi harus harus dikumpul. Em, Mudah-mudahan pengumpulannya tidak terlalu susah dan kalau nanti kalian mengumpulkan menggunakan Google Drive, nah itu tolong aksesnya dibukakan ya, aksesnya dibukakan. Jadi kadang-kadang Bapak itu membuka atau mengklik sebuah link, tetapi kadang kalau terbuka. Nah ini mungkin waktu men-setting linknya itu, men-share-nya itu tidak share untuk semua orang yang punya link. Nah, jadi itu yang membuat Bapak tidak bisa membuka videonya. Ada sebagian juga yang sudah mengupload ke YouTube. Nah, ini mudah mudah bagi Bapak untuk mengaksesnya. Nah, yang paling penting jangan dikirim file mentahannya. Jadi file videonya jangan langsung dikirim ke Bapak karena HP Bapak kada sanggup lagi sudah menerima kiriman video yang filenya besar-besar. Itu takutannya kada masuk. Jadi padahal sudah mengumpul, tapi karena HP Bapak kada kau menerima, timbul seolah-olah ada lagi mengumpul. Nah ini kayaknya tolong di ini aja, dikumpul linknya saja. Terima kasih yang sudah lah. Nah baik, hari ini kita perkuliahannya judulnya adalah masalah kewarisan dalam masyarakat Banjar. Ini sudah kelihatankah di HP masing-masing atau belum? Belum, binanya lah. Nah, sudahkah muncul?
Baik. Wah, ini lagi pas nah semuanya lagi kelihatan. Kita anu dulu ya, screenshot dulu ya untuk untuk laporan Bapak. Oke, mari kita screenshot. 1, 2, 3. Oke, bentar. Bapak dulu. Bapak simpan dulu. Simpan. Ada yang masuk. Tak tinggal 6. Ini bisa berfoto di sesi yang kedua. Simpan. Hari ini tanggal 16 April 2024. IBB S23A. Foto 1. Baik. Sekarang kita ambil lagi foto berikutnya. Ini yang mudah-mudahan tadi datang masuknya terlambat atau buat di sini seberataan. Oke, yang ini siapa yang belum kelihatan nih? Indriana, Ari, Silma Afifah, Muhammad Ridho. Bisalah dibuka dulu kameranya nih. Wah, lagi di jalan kawan. Hati-hatilah kuliah sambil berkendaraan. Suci Amalia nih Bang. Suci Amalia, Ari ini Ari siapa lah? Silma Afifah, Ridho Agita. Nah, ada nah. Oh, ada anak masuk. Ada sobat lah. Iz- Izin masuk semua. Ya, Bapak akan mengambil sekali lagi ini foto. Nah, hanya masuk kita tunggu ini. Namanya siapa aja nih? Hanya masuk nih tadi Asus bacaannya Asus. Nuril Aulia. Ahmad Fauzian Nur, Ari, Silma Afifah, Muhammad Ridho Agita, Nuril Aulia. Ini Pak, yang tulisan Indriana ini siapa nih? Lelakian kah? Bibinian kah? Ulun Pak, Binian, Indriana. Oh, Di Masya jalan Pak. Ya, Kian ya. lagi, kian lagi. No, hati-hati lah ya Pak, kuliah sambil di jalan nih kalinya Bang. Semet lagi sampai Pak. Iya, 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 iya. Aja sudah. Ada aja dulu nah. Ini Nuril Aulia, hilang pulang nah Nuril Aulia. Oh, ada sudah. Ada sudah. Ya, kita sekali lagi. Sinyal ngalih di sini. Screenshot. Oke. Baik. Mana tadi fotonya? 16 April. Foto 2. Baik. Nanti kita akan absen. Kalau sudah absen, Bapak akan melibatkan adik-adik untuk membacakan slide-slide. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau sekali-sekali wajahnya tak kelihatan, tak masalah lah. Yang penting tadi sudah berfoto dan
sudah kelihatan, dan waktu dipanggil karena ada aja orangnya menyohot. Baik, hari ini temanya adalah masalah kewarisan dalam masyarakat Banjar. Ini berdasarkan tulisan dosen Fakultas Syariah, nama Sidin Dr. Wahidah. Ini adalah dosen senior yang membidangi masalah kewarisan. Jadi di fakultas kita, bilanya masalah kewarisan, umumnya orang akan menunjuk kepada Ibu Dr. Wahidah sebagai orang yang ahli atau otoritas di bidang masalah ini. Beliau ini menyelesaikan S3 di kampus kita, program Pasca Sarjana UIN Antasari, sekitar mungkin 2 tahun yang lalu, hampir 2 tahun yang lalu, atau mungkin setahun yang lalu ya. Kemudian beliau menuliskan tentang masalah kewarisan dalam masyarakat Banjar. Bapak memasukkan materi ini sejak 3 semester yang lalu, atau 2 semester yang lalu. Jadi ketika pertama kali mulai mengajar mata kuliah Islam dan Budaya Banjar, ini Bapak memasukkan banyak tulisan-tulisan dari dosen-dosen kita yang penelitiannya biasanya eh, memang tentang masyarakat Banjar. Ada yang kewarisan, ada yang pernikahan, ada yang masalah identitas, dan lain sebagainya. Insya Allah tahun ini nanti akan dimasukkan juga yang tentang transaksi ekonomi yang khas orang Banjar, agar kawan-kawan yang belajar di jurusan HES, ini merasa ada yang sangat terkait dengan jurusan masing-masing. Kalian dapatlah mata kuliah fikih mawaris nih. Di HES ini adalah fikih mawaris. Adakah Nang Taho? Pak, belum. Belum, tapi Kalau mungkin akan dapat ya. Saya ingat Bapak fikih mawaris ini semua jurusan ada, cuman ada yang lebih banyak, yang berseri-seri gitu. Nah, itu misalnya di HKI. Ya, HKI itu hukum keluarga Islam kan. Nah, namun kalau di jurusan lain mungkin hanya sifatnya perkenalan saja. Hari ini kita akan melihat ada 4 masalah kewarisan dalam masyarakat Banjar. Dan ini dianggap masalah karena ada yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ada yang masih ada kesesuaian, tetapi semacam apa yolah, ada perdebatannya lah, itu nah, ada perdebatannya. Nah, kita akan lihat bagaimana masalah-masalah ini ditemukan oleh Ibu Wahidah sebagai hasil penelitian beliau. Yang menjadi sumber bahan atau referensi kita pada hari ini adalah tulisan yang berjudul Fenomena Kewarisan pada Masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan. Tulisan ini dimuat di Jurnal Khazanah, Jurnal Studi Islam dan Humaniora, terbit tahun 2022, jadi 2 tahun yang lalu. Penulisnya adalah Ibu Wahidah sebagai penulis pertama, dan yang kedua adalah Fahmi Al-Amruzi. Beliau ini profesor di fakultas kita juga. Baik, ujar Ibu Wahidah. Ini gambar Ibu Wahidahnya ini. Mungkin kalian pernah aja melihat Pang Sidin nih, kalau di fakultas kita nih rancak aja bulang-bulik. Nah, Ibu Wahidah ini mengatakan masih banyak warga Banjar yang salah paham tentang masalah kewarisan. Nah, apa aja kesalahpahamannya? Misalnya masalah harta bawaan. Harta bawaan. Nah, sebelum kita bahas harta bawaan ini, adakah Nang Suah mendengar istilah harta bawaan?
Harta bawaan. Orang kawin tuh nah membawa harta atau harta bawaan. Ulun Pak, jawab Pak. Siapa ini yang berpandai? Nawir Pak. Kadang Bapak ganalakan gambarnya. Ada kelihatan yang mana orangnya. Nawir, nawir, nawir. Masya Allah. Hei, Mana teh gambarnya ada tamu lagi. Munawir. Kayak apa caranya menyeting supaya nang berpandai nih langsung kelihatan nih. kok Oh jadi iya, dahulu Pak? Oh, ininya nah. Munawir. Ya, tamu deh. Silakan. ya. Ini Ustadz Pak. tuh Pak. Oh ya mau. Harta bawaan tuh harta masing-masing si calon suami ataupun calon istri sebelum menikahnya Pak. Mm-mm. Ya, Jadi sebelum ada ikatan mereka sudah memiliki harta masing-masing Pak. iya. Itu. Bagus, bagus. Jadi kan lawan dari harta bawaan tuh namanya harta bersama. Nah, jadi karena mun orang sudah kawin, mulainya sudah kawin tuh nah, itu kena ada harta bersama. Nang laki kena berusaha atau nang bini berusaha. Maka harta yang didapat setelah pernikahan tuh harta bersama. Kalau hartanya dibawa mulai sebelum kawin, maka tuh namanya harta bawaan. Contoh, misalkan siapa ya lah di sini, misalnya Salwa Naila, misalnya lah, misalnya Salwa Naila nih waktu menikah itu sudah diisi sepeda motor, kemudian dibari oleh abah mamanya mungkin perhiasan emas, nah, nah itu namanya harta bawaan, harta bawaan, harta yang memang dimiliki oleh suami atau istri, tapi didapatkan sebelum pernikahan. Atau kalau yang lelakian, lelakian misalnya contohnya siapa kita di sini ya? Ahmad Syaugi. Nah, misalnya Ahmad Syaugi ini abahnya bos batubara. Lalu abahnya ini menjulungi rumah sebelum menikah sudah bisi rumah. Nah, berarti rumahnya itu harta bawaan. Ya lah, harta bawaan. Nah, kena misalnya kena lah Saugi lawan Naila nih kawin, misalnya aja nih lah. Atau siapakah kawin misalnya nih lah. Lalu sejak pernikahan itu dan seterusnya, lalu ada harta yang didapat, maka itu namanya harta bersama. Nah, apa ini? Anda habis ke sudah waktunya. Ini bilanya habis lah, kira-kira 9 menit lagi. Karena kita masuk lagi pakai link yang sama. Jadi link yang sama karena kita gunakan, kita klik. Nah, jadi pertanyaannya, kita kan di Banjar tuh mengenal istilah harta bawaan, lalu kita juga mengenal harta bersama. Ada istilah itu dua tuh, nah ada istilah itu. Pertanyaannya, kaina mun sudah meninggal nang laki. Misalkan nyata dahulu nang laki biasanya meninggal ya lah. Bisa juga bang bibininya berdahulu, cuman anggap aja misalnya nang laki nang berdahulu meninggal. Harta bawaan ini tak umpatkah dibagi sebagai harta warisan atau harta bawaan tuh dibulikakan kepada keluarga yang meninggal. Contoh tadi misalnya Saugi lah. Misalkan Saugi tadi harta bawaannya rumah. Adalah kuitannya memberi rumah sebelum ia menikah. Maka rumah itu kan harta bawaannya. Lalu Saugi menikah dengan seorang perempuan, bisa anak dan seterusnya. Lalu kemudian sampai waktunya meninggal. Apakah rumah nang harta bawaan ini umpat diwarisakan kepada anak bininya dan siapapun ahli warisnya? Atau atau harta bawaan ini dibulikakan lawan kuitannya Saugi kalau Sidin masih hidup? Nah, itu pertanyaannya. Adalah tahu jawaban kira-kira dibulikakan kah atau dibagiakan ke ahli waris?
Untuk kanang tahu. Kita takuni aja nah siapa di sini yang ada. Tadi Bapak merawa sih, boleh Bapak merawa Nawir. Nah, kita merawa nang bibinian pulang. Suci Amalia. Nah, Suci Amalia. Mana tadi orangnya? Kalau harta bawaan, kira-kira aja dulu nah sebelum kita bahas ya Allah. Apakah harta bawaan itu dibulikakan kepada keluarganya? Misalnya contohnya Saugi tadilah dibulikakan ke rumah tuh kepada abahnya Saugi atau mamanya Saugi. Atau harta bawaan itu jadi warisan gasan anak bininya lawan ahli waris yang lain. Nah, mana yang bujur menurut Ikam? Kalau menurut ulun dikembalikan Bapak. Dikembalikan kepada abah mamanya, itulah. Kalau seandainya abah mamanya masih hidup. Oke. Nah, itu satu pendapat. Kita takuni lagi seekong. Kita takuni siapa di sini lah? Idrus Ilham nih yang mana orangnya? Idrus Ilham. Ini bertiga kalau tadi nih. Belum, Bay. Ya, ya, ya. Belum. Kayak apa menurut Idrus samakah kayak Suci dibulikakan juga atau jadi harta warisan aja? Sama Bay dikembalikan. Dikembalikan. Nah, jadi inilah yang disebut oleh Ibu Wahidah sebagai kesalahpahaman. Jadi kesalahpahaman orang Banjar mengira harta warisan itu ada termasuk harta bawaan, padahal mestinya masuk. Nah, Sidin mengesahkan. Baca dulu, nah Saugi aja baca nah. Baca Saugi. Oke ya Pak, ini Pak Bay. Saugi ke Ini. Saugi kang ngarannya. Ini Pak Ulun Sauki. Sauki aja gin Bay. Oh, Saugi boleh juga. Yang mana ini kan? Ilustrasi masalah harta bawaan. Seorang suami atau istri meninggal dunia dan mempunyai harta bawaan seperti bagian warisan yang diperoleh dari orang tuanya. Oleh masyarakat, harta bawaan itu dipahami bukan sebagai bagian yang akan diwariskan kepada ahli waris, termasuk pasangan, suami atau istri. Harta bawaan itu harus dikembalikan kepada keluarga si mayit. Suami atau istri si mayit hanya mendapat bagian harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan saja, harta Ya. bersama. Nah, ini maksudnya ini cara sebahagian orang Banjar memahaminya. Tapi ujar Ibu Wahidah, salah nang ini. Ujar Siden kadang itu. Nah, salah Jasiden. Nang bujurnya adalah siapa nih kita lagi soroh nang bibinian bawang kita soroh. Si Salwa aja nah, Salwa Naila aja nah bacakan. Menurut Ibu Wahidah, pemahaman seperti ini adalah keliru dan bertolak belakang dengan apa yang menjadi rumusan atau ketentuan faraid mengenai makna harta warisan. Karena harta warisan atau al-mauruth atau al-firqah adalah segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan mayit atau pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya. Termasuk di dalamnya bagian harta yang didapatnya melalui mendapat warisan dari orang tua atau kerabatnya. Nah, jadi kayak itulah. Walaupun di masyarakat Banjar itu ada pemisahan antara harta bawaan dan harta bersama. Nah, dalam kenyataannya harta bawaan itu termasuk harta warisan. Jadi kadapun dibulikakan kepada keluarga, itu malah termasuk dari yang diwariskan. Tapi kalau keluarganya itu menjadi ahli waris, misal contoh, misal tadi Saugi bang contohnya lah,
Misal saugi ini umurnya tahandap pada kuitannya. Misal aja nih lah, mudahan panjang umurnya ya Allah, kuitannya panjang umur juga. Tapi misalnya aja tadahulu saugi. Lalu saugi ini kan bisi anak, bisi bini, kemudian kuitan masih hidup. Lalu kan ada rumah tadi nang ditinggali kuitannya berdahulu. Maka si orang tuanya ini mendapat bagian warisan juga dari rumah itu. Karena itu sudah diberiakan ke saugi, lalu menjadi harta milik saugi. Ketika harta itu milik saugi, lalu inya meninggal, maka jadilah harta itu sebagai harta warisan. Harta warisan ini kan banyak nih yang berhak mendapatkan, ada diatur dalam hukum Islam, dalam faraid. Misalnya anak, bini, kuitan. Lah, nya warisan tuh ke atas, lawan ke bawah. Kahiga tuh jarang. Kahiga tuh maksudnya kadang sanak itu kada ke mana lagi ke paman kada kayak itu. Jadi ke abah mama kain ini atau ke anak atau ke cucu itu terutama atas bawah tuh yang paling utama dulu. Nah lamun kadada nang di atas atas bawah bawah mungkin hanya kena ke samping lah. Itu faraid kena khusus pembahasannya. Tapi intinya dalam pembahasan kali ini Bapak hendak memadahkan harta bawaan yang dianggap oleh sebagian orang Banjar ada termasuk harta warisan itu salah. Nang bujur harta bawaan pun termasuk harta warisan. Nah ini yang disebut oleh Ibu Wahidah sebagai kesalahpahaman sebahagian. Sebahagian aja Bang, orang Banjar tuh ada yang kada paham lagi. Dikira bila harta bawaan dibulikakan. Contoh tadi misalnya salwa lah. Salwa tadi diberi kuitannya harta perhiasan. Perhiasan emas, kalung, cincin, dan sebagainya. Kemudian yang menikah, bisa anak, begitu meninggal. Nah, karena itu harta bawaan, ada orang Banjar yang mengira utas, galang, cincin, utas tuh ya cincin lah, kalung, dan sebagainya itu dibulikakan kuitannya. Padahal sebenarnya kada, walaupun itu harta bawaan. Dia termasuk dari harta yang mesti diberikan kepada ahli waris. Nah, itu dulu lah. Mudah-mudahan paham. Tapi ini kadang alih kata konsepnya nang ini paham aja kira-kira. Nah, ini kurang dari semenit akan mati kita nih Zoom-nya. Zoom gratisan kayak ini, Pak. Ya Allah, 40 menit mati.